Biarpun begitu, berhati-hatilah supaya kebebasan kita tidak membuat saudara kita yang lemah jatuh dalam dosa, karena dia mudah merasa bersalah. Coba pikirkan situasi begini. Kamu memakan makanan bekas persembahan berhala karena kamu tahu bahwa berhala tidak berarti apapun. Shalom, sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini kita dapat berjumpa kembali di dalam acara refleksi sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-14 di dalam serial pembahasan kitab 1 Korintus dengan tema Tidak Mencari Keuntungan Sendiri. Saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita semuanya dari kitab 1 Korintus pasal 10 ayat 31 hingga ayat yang ke-33. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Terhadap keberatan itu, saya menjawab, apa saja yang kita lakukan, baik makan atau minum atau hal yang lain, lakukanlah itu untuk memuliakan Allah. Tetapi janganlah melakukan sesuatu yang dianggap salah, baik oleh orang Yahudi, orang bukan Yahudi, maupun saudara seiman dalam jemaat Allah. Itulah sebabnya saya selalu berusaha untuk menyenangkan semua orang dalam segala hal. Artinya saya berusaha mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi, agar mereka dapat menjadi pengikut Kristus dan diselamatkan. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari 1 Korintus 10 ayat 31 hingga ayatnya yang ke-33. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, dalam tulisannya Rasul Paulus sering menawarkan dirinya sebagai contoh kepada saudara-saudara di Filipi dan juga kepada saudara-saudara di Korintus. Panggilannya untuk meniru atau meneladani Yesus itu mengacu kepada sikapnya yang disebutkan di dalam pasal sebelumnya. Melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan, untuk tidak menyinggung orang Yahudi, Yunani, atau jemaat Allah, untuk tidak mencari keuntungan sendiri, melainkan keselamatan orang lain. Kita menemukan dalam ayat-ayat ini prinsip yang mengatur tindakan Paulus dalam berurusan dengan orang lain. Untuk sepenuhnya menghargai prinsip itu, ada baiknya terlebih dahulu memahami hal yang pertama, obsesi luar biasa Paulus bahwa semua manusia dapat diselamatkan. Disebutkan di dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Terhadap keberatan itu saya menjawab, apa saja yang kita lakukan, baik makan atau minum atau hal lain, lakukanlah itu untuk memuliakan Allah. Seperti yang diungkapkan kepada saudara-saudara di Kolose, keinginan dan usahanya untuk menghadirkan setiap orang yang sempurna di dalam Kristus. Oleh sebab itulah kami yang sudah menjadi Rasul Yesus terus memberitakan kabar baik. Kami berusaha menasihati dan mengajar setiap orang dengan menggunakan segala hikmat yang Allah berikan. Karena kami rindu membawa sebanyak mungkin orang kepada Allah untuk menjadi bagian tubuh Kristus tanpa cacat dan noda. Untuk itulah saya berjuang dan berusaha keras dengan bersandar kepada Yesus yang selalu memberi kekuatan kepada saya. Kolose 1 ayat 28 hingga ayat yang ke-29. Penderitaannya untuk pertumbuhan rohani semua orang. Kolose 2 ayat 1 sampai 7. Kasih dimaksudkan oleh penyelamatnya, karena Paulus mengizinkan Kristus untuk hidup di dalam dirinya. Galatia 2 ayat 20.
Dan Kristus tentu saja yang memiliki belas kasihan bagi orang-orang yang terhilang. Matius 9 ayat 35 sampai 38. Demikianlah Paulus mengembangkan obsesi kepedulian terhadap orang lain seperti Kristus yang pada gilirannya memotivasi dia untuk menerapkan prinsip yang luar biasa dalam berurusan dengan orang lain. Yang kedua, prinsip luar biasa Paulus seperti yang tertulis dalam teks. Itulah sebabnya saya selalu berusaha untuk menyenangkan semua orang dalam segala hal. Artinya, saya berusaha mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi, agar mereka dapat menjadi pengikut Kristus dan diselamatkan. Ini bukan untuk mengatakan bahwa Paulus akan berkompromi dalam hal kebenaran, misalnya pendiriannya untuk kebenaran tentang sunat. Dan walaupun Titus yang ikut bersama saya itu bukan orang Yahudi, para pemimpin jemaat di Yerusalem tidak menyuruhnya disunat. Hal itu pernah terjadi ketika beberapa orang Yahudi yang menyamar sebagai pengikut Kristus diam-diam masuk ke tengah jemaat-jemaat Tuhan untuk memata-matai kita. Mereka hendak mengintai seperti apa cara hidup kita yang sudah bebas dari aturan agama Yahudi berdasarkan persatuan kita dengan Kristus Yesus. Mereka mau memperbudak kita supaya terikat lagi kepada berbagai adat dan hukum Taurat. Tetapi sedikit pun kami tidak menyerah terhadap pengaruh mereka. Kami mau mempertahankan ajaran benar dalam kabar baik tentang Kristus, sehingga kalian dapat terus mempercayai apa yang sudah kami ajarkan. Galatia 2 ayat 3-5. Misalnya, pendiriannya untuk kebenaran mengenai kebenaran Injil. Tetapi ketika Petrus mengunjungi Antiokhia, ada sikapnya yang salah sehingga saya perlu menegurnya secara langsung. Kejadiannya pada awal kunjungannya ke Antiokhia, dia mau makan bersama orang-orang yang bukan Yahudi. Namun belakangan ketika rombongan yang diutus Yakobus sudah tiba, Petrus memisahkan diri dan menjauhi orang yang bukan Yahudi itu. Dia takut menyinggung rombongan Yahudi yang baru datang, karena mereka termasuk pihak yang mengharuskan sunat bagi semua saudara seiman yang bukan Yahudi. Lalu orang-orang Yahudi yang lain pun ikut bersikap munafik seperti Petrus. Mereka berhenti makan bersama orang bukan Yahudi yang hadir di situ. Bahkan Barnabas juga terpengaruh. Melihat sikap mereka yang tidak sesuai dengan ajaran benar dalam kabar baik tentang Kristus, saya langsung menegur Petrus di depan semua orang itu. Bukankah engkau sebagai orang Yahudi sudah hidup seperti orang bukan Yahudi dengan bergabung bersama mereka kemarin? Tidak pantas sekarang engkau berpura-pura mendukung orang Yahudi yang mau memaksakan peraturan Yahudi kepada orang dari bangsa lain. Galatia 2 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-14. Seperti dicontohkan dalam teks lain tentang makan daging yang dikorbankan untuk berhala. Namun tidak semua pengikut Kristus mempunyai pengetahuan akan hal itu. Ada saudara-saudari seiman yang dulu menyembah berhala, sehingga kalau mereka makan daging bebas kurban berhala, mereka merasa masih terikat ataupun masih terlibat dalam penyembahan itu. Hati mereka gampang merasa bersalah karena terpengaruh oleh agama mereka yang dulu. Tetapi sebenarnya makanan tidak mengubah kedudukan kita di hadapan Allah. Menolak makan tidak berarti kita lebih hebat di mata Allah. Dan kalau memakannya, kita juga tidak menjadi lebih baik di mata Allah. Biarpun begitu, berhati-hatilah supaya kebebasan kita tidak membuat saudara kita yang lemah jatuh dalam dosa, karena dia mudah merasa bersalah. Coba pikirkan situasi begini. Kamu memakan makanan bekas persembahan berhala karena kamu tahu bahwa berhala tidak berarti apapun. Lalu saudara seimanmu yang belum memiliki keyakinan sama sepertimu tentang makanan itu, melihat kamu sedang duduk makan di rumah makan yang terhubung dengan kuil berhala, perbuatanmu itu akan memberanikan dia untuk makan juga, padahal hatinya masih mudah merasa bersalah. Dengan demikian,
kamu menjadikan dia berdosa. Kalau itu terjadi, berarti kamu yang membanggakan pengetahuanmu itu sudah menghancurkan saudara seimanmu. Padahal dia sudah diselamatkan oleh Yesus melalui kematiannya, sama seperti kamu. Dengan demikian, kamu berdosa terhadap saudara seimanmu yang mudah merasa bersalah tentang makanan. Waktu kamu memberi contoh yang membuatnya melakukan sesuatu yang dia anggap dosa, berarti kamu sudah berdosa terhadap Kristus. Jadi, kalau daging yang saya makan bisa membuat saudara saya jatuh dalam dosa, saya tidak akan makan daging lagi seumur hidup, supaya tidak membuat saudara seiman saya berdosa. 1 Korintus 8 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-13. Paulus menjelaskan kemungkinan konsekuensi dari menyalahgunakan kebebasan seseorang. Demikian penerapan prinsipnya yang luar biasa, tidak mencari keuntungan atau kepentingan sendiri. Dalam hal mencari yang terhilang, dia telah menjadikan dirinya pelayan bagi orang lain, agar dia bisa menyelamatkan beberapa orang lagi. Sekali lagi, menerapkan prinsipnya yang luar biasa, tidak mencari keuntungan atau kepentingan sendiri. Sehubungan dengan saudara-saudara yang imannya lemah, melakukan segala upaya untuk tidak menempatkan batu sandungan di jalan saudara. Sekali lagi, menerapkan prinsipnya yang luar biasa, tidak mencari keuntungan atau kepentingan sendiri. Seperti dijelaskan dalam teks lain, kepada saudara-saudara di Roma, yang kuat harus menanggung keraguan yang lemah. Kita harus berusaha menyenangkan sesama kita demi kebaikannya. Kita harus mengikuti teladan Kristus sendiri. Kepada saudara-saudara di Korintus, tidaklah cukup bahwa suatu hal hanya ditinjau apakah hal halal atau tidak, tetapi apakah itu juga membangun. Kita seharusnya tidak mencari kepentingan kita sendiri, tetapi juga kesejahteraan satu sama lain. Kepada saudara-saudara di Galatia, dengan keadaan kita yang sudah dibebaskan sepenuhnya oleh Kristus dari kewajiban untuk hidup seperti budak, maka berdirilah teguh dalam kebebasan itu. Jangan berbalik lagi untuk hidup seperti budak dengan terus terikat pada hukum Taurat. Galatia 5 ayat 1. Kita boleh bebas di dalam Kristus, bebas dari hukum Taurat, dari dosa dan lain sebagainya, tetapi kita harus menggunakan kebebasan kita untuk saling melayani di dalam kasih. Seperti yang dikerjakan dalam kehidupan kita, itu mengharuskan kita memiliki obsesi luar biasa Paulus. Artinya untuk menyelamatkan jiwa-jiwa baik yang terhilang maupun yang belum dewasa secara rohani. Kalau tidak akan ada motivasi yang cukup untuk mengorbankan preferensi pribadi, pendapat dan perasaan kebebasan kita untuk menyelamatkan dan melayani orang lain. Itu membutuhkan evaluasi dan penegasan yang penuh doa. Kita harus memeriksa diri kita dengan jujur mengenai dampak kita sebagai individu dalam kontak sehari-hari dengan orang lain, tentang pengaruh kita sebagai jemaat dalam pekerjaan dan ibadah kita. Kita harus mempertimbangkan apakah tindakan kita mencegah orang menjadi Kristen, menghalangi saudara-saudara dari pertumbuhan rohani mereka di dalam Kristus, hancurkan kedamaian dan persatuan yang seharusnya ada di gereja. Itu membutuhkan pemahaman tentang parameter perilaku kita. Kita tidak boleh mengkompromikan kebenaran Injil. Kita harus bersedia menahan kebebasan pribadi kita di dalam Kristus. Beberapa keadaan zaman modern yang menuntut prinsip luar biasa Paulus. Kita mungkin tidak memikirkan kegiatan rekreasi tertentu, tetapi jika Anda tahu itu akan menyebabkan saudara tersandung, apa yang kita lakukan? Anda mungkin berpikir bahwa ide Anda untuk sebuah jemaat lebih baik, tetapi jika Anda tahu itu dapat menyebabkan perpecahan, apa yang Anda lakukan? Anda mungkin memiliki gagasan yang berbeda tentang apa yang dimaksud dengan pakaian sederhana, tetapi jika Anda tahu itu mungkin menimbulkan hawa nafsu pada orang lain, apa yang Anda lakukan? Kita tidak tahu bagaimana Paulus akan menanggapi. Jadi,
Marilah kita giat berusaha melakukan apapun yang mendatangkan damai di antara kita dan yang bisa membangun rohani setiap orang. Roma 14 ayat 19. Lebih baik tidak makan daging atau minum anggur atau melakukan apapun yang dapat membuat saudara atau saudarimu jatuh ke dalam dosa atau tersinggung sehingga mengurangi semangatnya dalam mengikut Kristus. Roma 14 ayat 21. Terhadap keberatan itu, saya menjawab, apa saja yang kita lakukan, baik makan atau minum atau hal lain, lakukanlah itu untuk memuliakan Allah. Tetapi janganlah melakukan sesuatu yang dianggap salah, baik oleh orang Yahudi, orang bukan Yahudi, maupun saudara seiman dalam jemaat Allah. Itulah sebabnya saya selalu berusaha untuk menyenangkan semua orang dalam segala hal. Artinya saya berusaha mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi, agar mereka dapat menjadi pengikut Kristus dan diselamatkan. 1 Korintus 8 ayat 13. Atau seperti yang dia rangkum dalam teks kita. Terhadap keberatan itu, saya menjawab apa saja yang kita lakukan, baik makan atau minum atau hal lain, lakukanlah itu untuk memuliakan Allah. Tetapi janganlah melakukan sesuatu yang dianggap salah, baik oleh orang Yahudi, orang bukan Yahudi, ataupun saudara seiman di dalam jemaat Allah. Itulah sebabnya saya selalu berusaha untuk menyenangkan semua orang dalam segala hal. Artinya saya berusaha mendahulukan kepentingan orang lain atas kepentingan pribadi, agar mereka dapat menjadi pengikut Kristus dan diselamatkan. 1 Korintus 10 ayat 31 sampai 33. Kita tahu bahwa sikap Paulus tidak mencari keuntungan sendiri adalah karena dia meneladani Kristus. 1 Korintus 11 ayat 1. Apakah kita rela melakukan hal yang sama demi menyelamatkan dan melayani sesama? Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya kita memiliki sikap yang sama seperti Rasul Paulus, menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingan kita semuanya. Kiranya Tuhan Yesus menguatkan dan memberkati kita semuanya. Shalom.